kita nih sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang. Dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total, lo yakin? Lo yakin? Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain, gibah. Lo milih yang lain, maling. Yakin? Nggak punya maksiat? Yakin? Kita cuman beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr. Lo milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Semuanya mau digratiskan, dari mana sumbernya? Bagaimana gaji gurunya? Bagaimana bayar listriknya? Kan gitu. Bagaimana maintenance bangunannya? Kan butuh. Maka tidak ada masalah orang ambil anggaran. Saya tidak pernah menemukan ada fatwa ulama melarang lembaga pendidikan untuk mengambil pembayaran. Kan gitu. Sama dengan pengadaan seminar, daurah-daurah. Memang karena disewakan hotel, misalnya disewakan ballroom, dan butuh memang. Mungkin di saat itu tujuannya untuk membahas sebuah tema tertentu yang memang dia butuh seperti ruangan seminar. Nggak bisa dibahas di kajian misalnya. Contoh, atau membahas tentang masalah daurah yang dia intens. Memang harus jemaah. Kami pernah adakan manajemen rumah tangga Islami, memang nginep, gak bisa tidak gitu. Sekalian kita daripada mereka Jumat, Sabtu, Ahad, toh juga umumnya orang-orang kita yang sudah punya income, punya pendapatan, itu weekend mereka rekreasi keluarga kan, ya keluar kota, yang nginep di hotel, yang kadang-kadang di kotanya sendiri nginep di hotel. Daripada mereka pergi begitu saja, tidak ada pendidikan, tidak ada manfaatnya, kita buatkan daurah. Toh juga mereka akan bayar hotel itu. Ya udah, mereka nginap di sini tapi sambil belajar. Ternyata manfaatnya besar sekali. Anak-anaknya bisa jadi hafal doa-doa, remajanya juga kita buatkan kelas sendiri dan segala macam. Dan karena panitia mengeluarkan biaya juga. Kan gitu. Jadi wajar kalau orang bayar. Jadi memang butuh rincian ya tentang masalah ini. Kalau tempat-tempat formal, ada pembayaran di luar sana, saya rasa mungkin tidak ada masalah dengan itu. Ya, tidak ada masalah. Bahkan rumah Al-Quran, kan gitu. TPA, boleh berbayar. Terus mau bayar gurunya dari mana? Kan gitu. Kesian banget ngajar ngaji. Oh, kalau ngajar agama nggak boleh dibayar dong. Lucu benar. Terus yang ngajar matematika boleh terima duit. Loh, apa bedanya antara guru agama sama guru matematika? Kenapa dia bisa terima ini enggak? Kan aneh ya. Gak ada masalah harus. Pendidikan agama pun boleh berbayar. Tapi Ustadz, pendidikan agama ada yang mahal. Pendidikan umum juga ada yang mahal. Tergantung fasilitasnya. Kan gitu. Kita kalau siapin building yang bagus, fasilitas yang bagus, di depan jalan utama, guru-gurunya mungkin dari luar diambil, bagaimana caranya mau murah ini? Kan gak mungkin. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa yang ya ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa ingin dua-duanya, dia harus punya ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah memberikan dirinya, ya, bila engkau tidak memberikan seluruh dirimu. Ya, artinya, korbankan semuanya. Waktumu, hartamu. Ada seorang salaf, saya lupa namanya, pernah mengatakan, tidak akan pernah bertemu antara penuntut ilmu dengan ya sulit untuk mengeluarkan biaya. Gak bisa. Memang butuh biaya untuk itu. Antum kesini butuh bensin kan? Bisa gitu. Boleh tak minta bayaran untuk mengajarkan Al-Quran? Guru mengaji, imam, ustadz, khatib, imam Masjidil Haram, itu digaji dari Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat beribadah. Baitul Mal isinya 5. Zakat, infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Maka dikumpulkan, digaji imam, khatib, amil zakat, semua digaji dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluhkan kenapa Ustadz dikasih amplop, kenapa guru mengaji dikasih gaji, kenapa ini ada kotak berjalan, karena sistem Baitul Mal tidak berjalan.
Kalau sistem Baitul Mal berjalan, takkan ada lagi kotak Al-Jumat. Langsung potong atas. Semua masyarakat Riau, PNS, swasta, perusahaan, langsung potong atas. Zakat 2,5%, infak sedekah terserah berapa, langsung kirim transfer. Tak lagi ada gaji guru dikeluhkan. Semua harus kami yang membayar, guru MDA kami juga membayar, ini kami juga membayar. Nah, ini. Jadi Islam itu harus kafah secara total kita. Pertama, perkataan para ulama tentang bagaimana hukumnya mengambil gaji mengajar Al-Quran. Di dalam hal ini ulama memang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh kita mengambil gaji dari mengajar Al-Quran. Bersandarkan dengan tadi kisah yang disebutkannya. Akan tapi sebagian mengatakan inna khaira ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Riwayat lain berbunyi sebaik-baik yang kau ambil untuk mendapatkan gaji adalah dengan kitabullah, bukan menjual kitabullah. Kita mengajarkan kitabullah, tenaga kita dikasih kompensasi oleh seseorang, itu adalah hal yang baik. Kesimpulannya adalah dalam ini ulama berbeda pendapat dan tidak, bahkan Syekh Hasanin Muhammad Makhluf mengatakan kalau zaman ini zaman lemah atau orang jauh dari Al-Quran. Kalau seandainya pendapat yang mengatakan bahwasanya yang mengajar Al-Quran itu enggak boleh mengambil gaji, Quran akan semakin hilang. Quran akan semakin hilang. Karena apa? Orang perlu kehidupan. Bagaimana nanti dia mengajar? Enggak boleh mengambil. Maka ambillah. Mengajar, mengambil gaji halal. Tentunya dengan yang normal, yang wajar, sah. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi memang ada riwayat, dua riwayat, dan sebagian mengatakan haram dan tidak boleh. Ini memberatkan. Sehingga para ulama kebanyakan mengatakan boleh, sudah jelas. Karena ada namanya sebaik-baik yang kau ambil ajar, imbalan adalah kitabullah. Mengajarkan Al-Quran. Jadi Anda tidak usah ragu kalau Anda mengajar, kemudian setelah itu mendapatkan uang barokah, uang gaji dari mengajar, Al-Quran adalah sah. Cuman di situ ada martabat. Martabat tertinggi adalah orang yang mengajar sambil memberi kepada santrinya. Itu hebat lagi, raqam wahid. Nah, nomor satu. Tidak akan dimarahi oleh dua ulama yang berbeda tadi. Nah, yang kedua adalah Anda mengambil uang barokah, uang gaji, tapi Anda peringan seringan-ringannya. Yang ketiga adalah mengambil secara wajar. Tapi kalau setelah itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan jadi haram. Misalnya apa? Karena kebetulan di situ nggak ada orang yang ngajar Al-Quran, Anda saja, baru itu haram nanti. Kalau mau ngajar nggak ya, saya ini pakai target. Itu baru masuk wilayah haram. Yang ulama menjelaskan haramnya itu dimasukkan ke sini. Misalnya apa? Kesempatan. Ini nggak ada yang bisa baca Al-Quran semuanya kan, sak kampung. Nah, karena bisa saya aja, Pak. Penting baca Al-Quran, jangan sampai tidak baca Al-Quran, hati-hati ngadep kepada Allah. Ditakuti dulu orang. Yang ngajar dia, akhirnya datang ke dia. Makanya apa? Yang bayar dulu dong. Quran kan mahal. Ini kurang ajar dia. Karena sudah ta'ayyan dia yang harus mengajar, kemudian dia memakai target, maka haram bagi dia. Nggak apa-apa, yang ngajar Al-Quran tidak usah ragu. Anda mendapatkan gaji atau uang barokah adalah halal bagi Anda. Wallahu a'lam bissawab.